Shalom, Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Senang sekali bisa berjumpa kembali bersama-sama di hari ini dalam siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan di hari ini, yang terambil dari dalam Alkitab Perjanjian Baru, yaitu surat Paulus kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-18. Namun saya akan membaca pada ayatnya yang ke-17, Bapak Ibu akan melanjutkan masing-masing. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Kita berdoa. Di hari ini Tuhan, sebagai umat-Mu, sebelum kami melangkahkan kaki kami, melaksanakan seluruh aktivitas kami hendak mau membaca dan merenungkan firman-Mu, yang akan kami jadikan sebagai dasar dalam perjalanan hidup kami. Tolong kami Tuhan lewat kuasa Roh Kudus, mampukan kami dengan hikmat-Mu mengerti dan memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman itu sendiri berbicaralah kepada kami, sebab kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan kasihi, surat Paulus kepada jemaat di Korintus pada pasal 4, ayatnya yang ke-17 dengan perikop, jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Demikian bagian firman Tuhan bagi kita. Kita akan dituntun dengan tema penderitaan berujung pada kemuliaan. Penderitaan berujung pada kemuliaan. Saudaraku, biasanya kita akan mengatakan bahwa sehabis hujan akan nampak pelangi. Namun tidak jarang juga timbul dalam benak setiap kita bahwa ketika hujan pasti akan datang banjir yang melanda seluruh kehidupan kita. Dan ketika itu terjadi, maka kita akan ada di dalam penderitaan. Kita dapat membayangkan bahwa penderitaan dengan gambaran sehabis hujan, dikala banjir itu datang melanda kita. Saudaraku, kesulitan pasti akan muncul dalam kehidupan kita. Paulus bukan sekedar melihat sisi positif bila ia katakan bahwa meski tubuhnya lemah karena penderitaan yang dialami, tetapi kehidupan rohaninya diperbaharui dan diperkuat oleh kuasa Allah. Itu artinya bahwa sekalipun kita dilanda musibah dalam penderitaan, namun harus kita berpikir positif bahwa pasti itu semua akan berlalu dan Allah hadir dalam setiap
penderitaan dan kesulitan yang kita alami. Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa Taburah Injil yang Tuhan kasihi. Wawasan berpikir Paulus menjangkau pengharapan hidup yang kekal, yakni tempat kediaman yang akan diperolehnya suatu ketika, yang disediakan oleh Allah bagi dirinya dalam Kristus. Yesus sebelumnya dan oleh itu ia dimuliakan lewat penderitaannya. Seperti kata Rasul Paulus dalam Filipi 2 ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Penderitaan Kristus harusnya menjadi dasar kekuatan iman kita, sehingga kita tidak melihat setiap masalah, penderitaan yang kita alami sebagai sesuatu yang memberatkan kehidupan kita, membuat kita saling hilang harapan, seakan-akan hidup masa depan kita telah sirna. Hendaknya penderitaan Kristus harus menjadi motivasi yang akan mendorong kita untuk tetap kuat, untuk tetap teguh, untuk tetap setia hidup dalam kebenaran. Sebab penderitaan yang kita alami sekarang mengerjakan atau membawa kita untuk mengalami suatu kemuliaan kekal bersama dengan Kristus Tuhan pada kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudaraku, sebab itu Paulus rela menanggung penderitaan karena Paulus ingin berkenaan di hadapan Kristus. Paulus ingin ada bersama dengan Kristus. Paulus melihat hidup serta pengalamannya berdasarkan pandangan kekekalan yang akan diterimanya suatu ketika. Meski kini ia harus mengalami penderitaan yang begitu berat, tetapi ia tetap menanggungnya dengan sukacita. Rasul Paulus melalui suratnya ini menyampaikan bahwa kesukaran atau kesusahan yang dialami oleh setiap kita umat manusia tidak berat atau sangat ringan. Karena itu, jangan pernah kita menjadi orang yang tawar hati. Jangan kita menjadi orang yang tawar hati seperti orang yang tidak percaya kepada Tuhan, melainkan tetap percaya dan berpengharapan kepada Tuhan. Meyakini bahwa sehabis hujan pasti nampak pelangi, menunjukkan bahwa ada harapan yang akan kita gapai. Sebab penderitaan yang kita alami saat ini sesungguhnya telah dialami oleh Yesus Kristus untuk menggantikan tempat kediaman kita di atas bumi ini. Ketika tubuh di bumi ini menderita, orang beriman berharap akan tubuh kebangkitan, yakni tubuh yang dimuliakan, yang akan diterima pada hari kedatangan Kristus. Itulah rancangan Allah bagi kita umat manusia. Dan penggenapan rancangan itulah yang secara serius kita imani dan kita harapkan. Untuk itu, saudaraku, orang percaya pasti akan menerima Roh Kudus sebagai jaminan. Digambarkan bagaikan uang muka yang menjamin pembayaran sepenuhnya di masa yang akan datang.
Maka karya Roh Kudus dalam hidup Paulus dan jemaat Korintus merupakan uang muka dari keselamatan penuh yang akan mereka terima di masa yang akan datang. Roh Kudus pasti akan menolong orang beriman agar di dalam penderitaan mengalami kasih Kristus dalam kehidupannya. Saudaraku, satu hal yang harus kita ingat bahwa Yesus telah menanggung semua penderitaan kita. Ia membawa itu semua di atas kayu salib. Ia pakukan itu bersama dengan dirinya di atas kayu salib. Mari, sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, jangan terus kita ada di dalam penderitaan. Dan mari kita melihat akan penderitaan yang kita alami itu sebagai ujian iman dalam seluruh hidup kita. Yakinlah bahwa setiap penderitaan yang kita alami dalam hidup kita pasti ada harapan yang akan kita dapati. Karena Yesus telah mengangkat, Yesus telah menghapuskan semua penderitaan kita. Ia telah bawa, ia telah pikul bersama dirinya di atas kayu salib. Dia mengakhiri seluruh penderitaan. Di atas kayu salib. Kematiannya membawa kita, membebaskan kita dari semua penderitaan kita. Semua penderitaan yang kita alami pasti akan kita nikmati suatu ketika bersama dengan Dia. Pemirsa tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, jalanilah seluruh kehidupan kita dengan terus dan tetap meyakini dan percaya serta berharap kepadanya. Apapun yang kita alami dan kita rasakan, yakinlah bahwa Dia telah menanggung semuanya. Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Berkati kami semua lewat firman-Mu. Hamba yang menyampaikan, pemirsa yang mendengarkan. Para kru yang terus bekerja menyiarkan siaran ini. Tuhan memberkati. Semua peralatan yang digunakan Tuhan melindungi. Biarlah lewat siaran ini Injil Tuhan terus disebarluaskan sampai ke pelosok negeri ini. Terima kasih Bapa. Berkati badan pekerja klasis dalam seluruh program. Berkati badan pekerja sinode dalam seluruh program. Berkati pemerintah pusat hingga daerah teristimewa Kabupaten Kepulauan Yapen. Berkati panitia sidang sinode, induk Waropen. Dalam semua persiapan-persiapan menyongsong sampai dengan suksesnya sidang ke-18 Sinode GKI di Tanah Papua pada bulan Juli 2022. Terima kasih Tuhan. Unit usaha Klasis Yapen Selatan, percetakan Norwastu Tuhan memberkati, peralatan bahkan yang bekerja Tuhan memberkati semua. Biarlah lewat usaha ini dapat menopang pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Yesus, umat-Mu yang ada dalam penderitaan, Tuhan tolong mereka, lepaskan mereka dari semua penderitaan mereka, dan beri kebebasan bagi mereka. Seluruh pekerjaan usaha Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Tuhan, biarlah berkat-Mu akan terus ada bersama dengan kami.
Anugerah Tuhan Yesus, kasih Allah, persekutuan Roh Kudus menyertai kami semua dan memberkati hari ini terus kekal selama-lamanya. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan kasihi, mari terus saksikan pemberitaan Injil yang terus disampaikan melalui siaran YouTube Klasis GKI Yapen Selatan yang akan disiarkan setiap hari. Shalom.